Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi tantangan dari Bapak konten kreator, silat yang sekarang berubah menjadi aktivis agama ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Heri Pras. Jadi, saran dari saya, Mang Udin, beranikan untuk membaca kitab ini. Ya, ini tantangan dari saya. Tantangan dari saya kalau Anda memang ingin membongkar kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beranikan diri Anda untuk membaca kitab ini. Kalau tidak berani, ya, ya sudahlah. Berarti Anda memang hanya ingin mencari pembenaran. Di mana dia menantang Ustadz Nuruddin untuk berani ndak membaca kitab ini katanya. Yang dimaksud di situ adalah kitab yang judulnya Ar-Raddul Wafir ila man za'ama bi anna man samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafirun. Yang kurang lebih judulnya adalah bantahan telak atau bantahan yang sangat komprehensif untuk orang-orang yang menganggap kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam. Nah, jadi kalau kita lihat dari judulnya saja kita sudah bisa paham ya, apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Natsiruddin, pengarang kitab Ar-Raddul Wafir itu. Nah, kalau kita lihat di halaman 50 itu ya, alasan dari penyusunan kitab itu adalah membantah orang-orang yang mengkafirkan, yang menganggap, Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam. Karena ini memang adalah sesuatu yang gulu atau berlebihan ya. Jadi, menyatakan seseorang itu sebagai Syekhul Islam tidak menyebabkan orang itu menjadi kafir. Ini adalah vonis atau, tuduhan yang sangat serius ya. Mengkafirkan orang gara-gara menganggap Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam itu sangat, berlebihan. Dan kenapa Ustadz Nuruddin harus takut membaca kitab itu? Karena tidak ada sama sekali hubungannya kenapa dia harus menjadi kok kayaknya ketakutan, berani nggak Mang Udin membaca kitab ini? Ya beranilah. Intinya di situ penulis memberikan, bukti-bukti bahwa Ibnu Taimiyah ini banyak diakui oleh para ulama. Dan kalau kita lihat Ustadz Nuruddin ini bukan tidak mengakui Ibnu Taimiyah sebagai ulama, bukan. Ibnu Taimiyah ini adalah ulama besar. Dia memiliki ilmu yang sangat luas. Hanya saja yang dikritisi oleh para ulama, Ibnu Taimiyah ini banyak melakukan bid'ah-bid'ah di dalam akidah. Itu yang dikritisi. Jadi kalau kita mau bersikap adil terhadap Ibnu Taimiyah, saya kira pandangan yang disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani ini sudah sangat adil. Bahwa kita ini semuanya, mau pelajar yang beraliran Asy'ari, Maturidi, Salafi, Wahabi, perlu menghormati ulama kita. Ibnu Taimiyah adalah seorang alim min ulama'il muslimin. Dia punya jasa besar, kontribusi besar, tapi ingat dia juga punya kesalahan-kesalahan besar. Dan kalau kita melihat kesalahan-kesalahan besar itu, Ibnu Taimiyah belum bisa disebut sebagai Syekhul Islam. Nah, sekarang saya ingin memberikan tantangan balik ini kepada Pak Heri Pras ya. Dia mengatakan bahwa Ustadz Nuruddin tidak akan berani baca kitab itu. Sebenarnya di situ tidak ada pertentangan sama sekali dengan apa yang dikritisi oleh Ustadz Nuruddin. Hanya saja mungkin Heri Pras ketika dia menyuruh Ustadz Nuruddin untuk membaca kitab itu dia sendiri belum baca atau bahkan dia tidak tahu apa maksud dari kitab itu karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Nah, sekarang Heri Pras misalnya gitu, harus lebih terbuka gitu ya. Jangan hanya dia menyuruh orang lain untuk terbuka terhadap kebenaran yang dia anggap benar gitu. Jadi ketika dia merasa Salafi ini adalah yang paling benar, paham Wahabi, paham Salafi ini adalah yang paling benar, dia ingin memberikan nasihat kepada orang lain untuk baca dong kitab ini, baca dong kitab ini. Nah, sementara dia sendiri menutup diri dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh Ustadz Nuruddin. Kan seharusnya kalau Anda itu mengklaim diri sebagai orang yang mencari kebenaran, seharusnya juga menyerap dari luar gitu. Sekarang berani ndak Heri Pras ini membaca kitab yang judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan itu ya? Atau,
eee, bid'ahus salafiyah al-wahabiyah gitu. Bid'ah-bid'ah salafi wahabi, itu berani nggak Harry Peras untuk membacanya? Tapi saya pikir bukan masalah berani atau tidak kan, masalahnya Harry Peras nggak bisa baca gitu. Kalaupun dia punya keberanian, dia tidak akan paham karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Kecuali kalau misalnya kitab-kitab itu sudah ada cetakan versi bahasa Indonesianya, ya mungkin silahkan ya Harry Peras bisa cari yang versi bahasa Indonesianya. Itu tolong dibaca, kemudian dilakukan studi banding, di cross check, dianalisis kata para ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah yang kontroversi ya, yang banyak mengkritik Ibnu Taimiyah itu dibaca gitu ya. Jangan hanya Anda ini terdoktrin dengan satu faham lalu kemudian menutup diri dari khazanah keilmuan Islam yang lain gitu. Seolah-olah Islam ini sudah dibekukan hanya kepada Ibnu Taimiyah dan itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau jangan-jangan Harry Pras ini sudah mulai tergerus, terdoktrin, ingin menganggap bahwa Ibnu Taimiyah ini nabi gitu, seperti yang dikatakan oleh ulama Wahabi itu ya, yang kalau kita lihat di channel-nya Mister Quds, sampai-sampai ada ulama Wahabi yang menyatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhti'u bainama la yukhti'ani Ibnu Taimiyah wa Muhammad bin Abdul Wahhab." Sampai berani membuat statement seperti itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia itu pernah salah katanya, tetapi Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab keduanya tidak pernah khoto', tidak pernah salah, subhanallah. Sampai membandingkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Taimiyah dan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat keliru ya. Kalau tidak ada satupun Ahlussunnah wal Jamaah berani membandingkan Nabi dengan umatnya ya, umat Nabi. Apalagi dia ini kan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab ini bukan salafus shaleh ya, generasinya itu jauh gitu ya. Dengan para sahabat saja Nabi tidak bisa dibandingkan, apalagi dengan generasi yang jauh. Nah, itu ulama Wahabi itu berani membandingkan Nabi dengan, Ibnu Taimiyah dan grade-nya Ibnu Taimiyah di atas Nabi, masalah pernah salah atau tidak, coba bayangkan itu. Bagaimana ekstrimnya mereka ini, orang-orang Wahabi ini terlalu memuja-muja Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab. Jadi kalau dia mengatakan kembali ke salafus shaleh itu, ya maksudnya adalah salafus shaleh yang sesuai dengan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab, maka mereka tidak mau menerimanya. Dan bahkan mereka berani menyalahkan ulama salaf yang tidak sesuai dengan Abdul Wahhab gitu ya. Salah satu contohnya misalnya, mereka kembali ke ulama salaf. Nah, salah satu ulama salaf itu adalah Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i, imam madhab, ya, ahli fikih, sangat luar biasa keilmuannya. Nah, Imam Syafi'i yang membagi al-bid'atu bid'atani, gitu. Bid'ah itu ada 2 yang secara bahasa, ada bid'atun mahmudah, ada bid'atun mazmumah. Apa kata orang-orang Wahabi? Di bagian sini dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i salah gitu. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan Nabi atau perkataan orang lain? Kita mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Ini kan redaksi yang sangat merendahkan Imam Syafi'i gitu, seolah-olah Imam Syafi'i selama hidupnya tidak ikut Nabi ketika berpendapat seperti itu, gitu. Hanya karena melihat 1, 2 hadis yang menurut mereka itu adalah kaulnya Imam Syafi'i itu bertentangan dengan hadis itu. Padahal coba bayangkan Imam Syafi'i menghafal lebih dari 200.000 hadis dan disalahkan oleh orang yang nggak jelas ini hafalannya ini berapa gitu kan. Jadi menurut saya ya Pak Heri Pras gitu, Anda juga harus terbuka, harus, berani keluar dari sarang gitu. Maksudnya itu jangan hanya membaca atau
memberikan diri Anda terdoktrin dengan paham salafi saja gitu kan. Anda kan berpindah dari Ahlus Sunnah ke Salafi itu gara-gara nonton video doang, bukan karena baca kitab kan. Gara-gara nonton video gitu, dia lihat, eee, video di Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang sholawat joget-joget, banyak yang Habib berkata-kata kasar, kemudian di Salafi, oh nggak ada yang seperti itu, akhirnya dia pindah, oh menurut saya yang paling benar ini, kan cuman gitu doang kan, ngelihat sedikit ya dari fakta-fakta lapangan gitu. Padahal ulama di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ribuan, apalagi kalau Anda lihat ulama-ulama yang tidak mau menampilkan diri di media sosial, yang mereka istiqomah fokus belajar di, taklim-taklim mereka. Tidak ada yang seperti itu, banyak yang lembut, santun, berakhlak mulia, bahkan waro', menjauhi dosa dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali ya di Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Tapi ya, berpindah dari satu golongan ke golongan yang lain itu adalah hak pribadi, tidak ada masalah kalau Anda, tetap jadi salafi. Tapi saran saya adalah jangan hanya menyuruh orang untuk, membaca kitab yang mendukung salafi wahabi. Nah, coba Anda juga gitu belajar bahasa Arab yang bagus, kemudian nanti kalau udah bisa bahasa Arab, coba dalami kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana sih isinya. Saya yakin Anda belum pernah mendalaminya ya, karena Anda hanya, berkomentar berdasarkan video-video yang viral atau video-video yang dikirimkan ke, Anda gitu. Bukan dengan belajar secara mendalam terhadap, ilmu-ilmu yang ada di khazanah keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikian tanggapan dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.